ketika Anda ingin menunaikan tawasul, maka bagaimana tawasul yang benar? Nah, oleh Al-Quran diberikan gambaran umum. Yang pertama adalah ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi ternyata, pertama teman-teman sekalian, cara efektif untuk menunaikan tawasul ini, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah, mengabulkan apa yang kita harapkan, maka tawasul pertama, kata Allah, gunakan dengan peningkatan takwa. Ini, nah, teman-teman sekalian, peningkatan apa? Takwa. Jadi ini yang paling efektif. Allah sendiri yang infokan kepada kita. Sepanjang Anda mampu meningkatkan takwa, mampu tingkatkan takwa. Nah, dengan cara meningkatkan takwa itu, jadikan perantara untuk bermohon kepada Allah. Nah, sedangkan takwa itu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat wujudnya, nggak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran, kecuali ya pada peningkatan amal soleh kita yang didasari dengan dasar keimanan kepada Allah. Ini penting poinnya. Jadi kalau kita ingin mencoba meningkatkan takwa, maka wujudnya terletak kepada amal soleh, ya, yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang mencoba meningkatkan takwa, orang-orang takwa, ya, jadi kalau orang takwa, satu disebut taqi, orang-orang takwa disebut muttaqin atau muttaqun kalau rafa, muttaqin kalau nasab dan jar. Kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua, ya, kemudian implementasinya ayat 3, ayat 4, hasilnya ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang mencoba meningkatkan takwa itu, orang bertakwa itu. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa ragu, punya dasar iman yang kuat. Karena keyakinan ini dia mencoba meningkatkan amal soleh. Dengan wujud apa? Wa yuqimunas shalah. Kan? Itu wujudnya. Dengan cara meningkatkan sholatnya. Jadi kalau kita turunkan lagi amal solehnya, apa Ustaz amal solehnya? Sholat, gitu kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan amalan harta, gitu kan? Nah, ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, ini diantaranya. Ya, jadi kalau kita ingin mencoba bertawasul, kata Al-Quran, coba gunakan tawasul itu. Yang pertama yang paling efektif dengan meningkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa ini? Pertama, yakin dulu kepada Allah, jangan pernah ragu. Ya, jadi kuatkan pada jiwa kita keyakinan paripurna terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala janjinya, dengan segala perintahnya kita kerjakan dengan baik. Setelah muncul keyakinan itu tanpa ragu sedikit pun, maka kita implementasikan keimanan itu dengan amal soleh. Karena itu sering saya katakan, kata iman di dalam Al-Quran seringkali disertai dengan amal soleh. Baik bentuk namanya langsung amal soleh, atau jama' amilus salihat, atau bahkan langsung bentuknya, ya, langsung implementasi amalnya. Seperti Quran surah ke-103, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nama umumnya wa amilus salihat. Sekarang implementasinya apa? Bentuk amal soleh tadi, amilus salihatnya. Ini di Al-Baqarah ayat 3 dijelaskan. Ya, wa yuqimunas shalah, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat yang ditunaikan dengan iman, bukan salat biasa. Karena itu saya katakan dasarnya iman. Ya, dasarnya apa? Iman. Karena itu ketika Anda ingin bertawasul, karena Anda ingin punya permohonan, misal, saya menginginkan ya Allah bahwa besok ujian saya lancar, ujian saya baik ya Allah. Saya menginginkan ya Allah lahirnya anak-anak yang saleh, yang baik. Saya menginginkan ya Allah pekerjaan yang halal, yang Kau ridhai dan sebagainya. Anda ingin bermohon dan pengen cepat dikabulkan, pengen bertawasul. Maka bagaimana caranya? Anda bisa pilih di antara amal soleh. Kata Allah, coba mulai dengan tingkatkan salat. Ya, bangun misalnya. Ya, karena kalimat as-salah di sana wa yuqimunas shalah, as-salahnya kan menggunakan alif, lam, shad, lam, wawu, ya, kemudian ada fathah tegak di atasnya, tak marbutah, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Kan? Ah, ini bentuk ini bukan sekedar mencakup bentuk yang fardu. Ya, biasanya kalau menyebutkan bentuk fardu spesifik itu ada di Quran surah kedua, contohnya Al-Baqarah ayat 238 dengan bentuk jama. Hafidhu 'alas salawat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Jaga oleh kalian waktu-waktu salat yang fardu itu, terutama salat-salat pertengahan, dan tunaikan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menjaga, saling ingatkan. Tapi kalau bentuknya seperti ini bentuknya, ya, itu bentuk yang mencakup bahkan lebih daripada yang fardu. Ya, jadi bisa mencakup sunnahnya, tahajudnya, duhanya, ya, syuruknya, salat mutlaknya. Jadi dalam setiap keadaan, walaupun belum masuk nih hikmahnya, walaupun belum masuk salat fardu, Anda punya keinginan atau hajat tertentu, silahkan Anda tunaikan. Misalnya dalam waktu duha, salat duha, ya kan?
Atau dalam waktu yang sifatnya umum, misalnya sore nih, pada asar gak ada sholat spesifik, Anda datang ke masjid, wudhu misalnya, tahiyatul masjid. Niatkan kepada Allah, minta dengan benar. Ya, dan ingat cara menunaikan sholatnya bukan sholat biasa, sholat yang didasari dengan dasar keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beda antara orang sholat dengan iman dengan orang sholat yang kurang iman, akan lain. Akan terlihat bagaimana konsentrasi dia, khusyuk dia, ya bagaimana ketika sholat apa yang dia baca, kan? Bagaimana keadaan dia. Kadang-kadang kita mengucapkan takbir tapi pikirannya kemana-mana, gitu kan? Kadang-kadang kita ruku tapi mikirnya udah lupa dengan rakaatnya. Ya itu menunjukkan bahwa ada dasar iman yang kurang kuat, ya, yang memberikan kekuatan kepada diri kita dalam menunaikan sholat. Nah, ketika imannya semakin kuat, semakin mantap, kan? Nah, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat kekhusyuan. Karena itu dibangun kekuatan dulu sebelum menunaikan sholat. Bangun kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berwudu yang sempurna, kan? Tingkatkan kekuatan keyakinan, hadirkan kekuatan pada diri kita yang meyakini bahwa Allah akan mengabulkan segala hal yang kita mohonkan sepanjang baik. Allah pemberi solusi, kemudian kepasrahan tingkat tinggi di dalamnya. Begitu kita kemudian menunaikan sholat akan terlihat suasana kekhusyuan, kenikmatan, kedamaian. Lantas kemudian kita mohonkan dalam sholat kita kepada Allah seperti Allah kemudian pernah sampaikan kepada kita, berjanji mengabulkan apa yang kita minta sepanjang sholatnya benar.